friends, perkenalkan saya Rina Nisar Hasana. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menceritakan kembali film yang berjudul Inside Job. Inside Job merupakan film yang sangat menarik dan bagus, yang bercerita tentang investasi. Film dari Charles Ferguson ini mulai ditayangkan pada tahun 2008 silam, melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang sangat kuat di dalam perekonomian Amerika. Pada saat itu, yang berupa investor, politisi, pekerja seks komersial, wartawan, dan akademisi. Film Inside Job ini memenangkan Oscar pada tahun 2011 melalui kategori Best Documentary. Fitur film ini bercerita tentang krisis keuangan global pada tahun 2008. Fitur penelitian dan wawancara ekstensif. Film ini fokus terhadap perubahan dalam industri keuangan pada dekade menjelang krisis, gerakan politik terhadap deregulasi, dan bagaimana perkembangan perdagangan yang kompleks seperti pasar derivatif, kemungkinan peningkatan yang lebih luas dalam mengambil resiko pelanggaran peraturan yang ada di film untuk dapat mengendalikan resiko atau dampak sistematik. Awal mula kasus dimulai dari pemerintahan Iceland yang melakukan deregulasi pada kebijakan ekonominya. Salah satu kebijakannya adalah memprivatisasi 3 bank terbesar di sana. Bank tersebut kemudian meminjam 120 miliar, 10 kali lipat GDP negara tersebut. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman yang sangat ditunjukkan oleh seseorang jutawan yang kaya yang memiliki usaha di bidang properti. Setelah harga properti meningkat lebih dari 2 kali lipat dan harga saham perusahaannya meningkat 9 kali lipat, perekonomian Iceland akhirnya hancur karena kegagalan bayar hutang dan ekonomi bubble yang tidak terkendali. Kasus ini merupakan kasus yang tepat yang mempresentasikan apa yang sedang terjadi pada perekonomian dunia di tahun 2008. Selama 40 tahun sejak Great Depression di US, belum pernah sekali pun mengalami krisis. Hal ini disebabkan karena institusi keuangan yang diatur ketat oleh regulasi. Bank atau institusi keuangan lainnya dilarang untuk melibatkan dalam transaksi yang spekulatif. Contohnya, konsep investment banking di era tahun 70-an, seperti partner menanam uangnya dalam jumlah besar dan mereka sangat konservatif dan berhati-hati untuk menginvestasikan uangnya. Namun, hal tersebut berubah sejak adanya deregulasi di sekitar deregulasi di sektor keuangan yang menyebabkan banyak institusi keuangan yang go publik, sehingga investment banking mengelola banyak dana dari masyarakat. Jadi, hal ini menjadi moral hazard bagi investment bank agar masuk ke transaksi yang spekulatif. Deregulasi ini diduga terjadi karena pengangkatan Donald Reagan, CEO dari Merrill Lynch Investment Bank,
termuka saat itu menjadi Treasury Secretary. Salah satu deregulasi sektor keuangan adalah memperbolehkan bank untuk mengelola dana nasabahnya di transaksi yang beresiko. Deregulasi sektor keuangan dilanjutkan oleh Alan Greenspan, seorang akademisi termuka di bidang ekonomi yang pernah terlibat kasus penyalahgunaan uang nasabah yang sempat membuat rugi negara sekitar 127 jutaan dolar. Robert Rubin yang menjabat sebagai Treasury Secretary yang merupakan CEO dari investment bank Goldman Sachs, dan Lori Summers, seorang profesor ekonomi dari Harvard. Dari latar belakang orang-orang ini dapat kita lihat adanya kemungkinan kepentingan khusus masuk ke pengaturan sektor keuangan. Pada tahun 1990, sektor keuangan dibagi-bagi perannya menjadi beberapa perusahaan raksasa yang dimana jika salah satu dari mereka mengalami kesulitan keuangan, maka ekonomi secara keseluruhan akan ikut kesulitan. Bahkan hal ini diperburuk dengan adanya merger antara Citigroup dan Traveler yang diprakarsai oleh Treasury Administration di tahun 1908. Manajer tersebut memungkinkan institusi keuangan tersebut menaruh dana nasabahnya ke sebuah investasi beresiko, di mana hal ini sebenarnya melanggar hukum yang telah dibuat setelah Great Depression, yaitu Glass-Steagall Act. Namun, hal ini dilegalkan dengan meloloskan Gramm-Leach-Bliley Act sebagai pengganti Glass-Steagall Act. Bank-bank yang sangat besar ini dapat menghimpun dana nasabahnya yang sangat banyak, sehingga memungkinkan mereka untuk mengerahkan pasar modal dan keuangan sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu, mereka tidak khawatir jika mengalami kesulitan keuangan, karena semakin besar suatu bank, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk ditolong pemerintah jika kesulitan keuangan. Sejak deregulasi di sektor keuangan dimulai, banyak kasus white collar criminals yang terjadi secara terus-menerus. Hal ini diperburuk dengan diperkembangkannya suatu produk finansial rumit yang kita sebut sebagai derivatif. Sekian dari pemahaman saya. Apabila ada kurang lebihnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.